kembali di channel Babu Jerman. Hari ini hujan lagi, dingin lagi. Jadi begitu ya, cuacanya nggak menentu. Ntar hangat, ntar dingin, ntar cerah, ntar hujan. Itulah cuaca di musim gugur di bulan November rain. Dan hari ini saya kerja sedikit lebih pagi, sekarang baru jam 10 lewat. Cuma hari ini saya males ke tempat lain sebelum kerja, belanja udah kemarin kan. Jadi hari ini udah saya cuma masak, nyantai-nyantai di rumah. Dan hari ini saya mau ngomongin tentang suka duka ya sebagai orang asing di negeri orang ya, khususnya di usia seperti saya yang sudah tidak terlalu muda. Susah-susah gampang cari teman ya. Sebenarnya semua orang itu perlu teman ya, termasuk orang yang introvert yang kayak saya, yang suka sendirian gitu ya, nggak suka terlalu rame-rame sama orang. Tetap bukan berarti kita nggak perlu teman gitu ya. Sampai orang-orang tua sekalipun ya, yang sudah ditinggal pasangannya, kemudian memutuskan untuk menikah kembali, biasanya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan jasmaninya, tapi untuk memenuhi kebutuhan jiwanya, mentalnya ya, akan teman ya. Jadi semua orang punya kebutuhan jiwa, kebutuhan yang diperlukan, bahwa dia itu tidak sendirian gitu. Semua orang tidak suka merasa sendirian, tidak suka merasa tidak ada yang peduli sama dia. Apakah dia ada atau tidak ada di dunia ini, tidak ada yang peduli. Itu perasaan paling tidak enak ya. Saya tahu karena saya juga pernah mengalami kayak begitu ya. Semua orang pasti pernah mengalami satu titik di dalam hidupnya di mana dia bertanya-tanya, apakah kalau dia tiba-tiba pergi meninggalkan dunia ini, apakah ada orang yang peduli? Karena kadang-kadang kita seperti sendirian gitu ya, seperti nggak ada temen gitu ya. Dan ini biasanya dialami oleh orang yang baru tinggal ke tempat baru ya, yang baru pindah gitu ya, dan baru masuk ke dalam lingkungan yang baru ya. Kalau kita di sini kan sebagai orang asing di negeri orang ya, pasti wajar lah gitu ya kalau mengalami kayak begitu. Saya dulu waktu baru ini juga menikah sama suami saya, walaupun masih tinggal di Indonesia, tapi tinggal di tempat yang asing buat saya, di Pulau Halmahera di Indonesia Timur. Itu tempat yang benar-benar asing gitu ya, karena ya jauh ya, kalau dilihat dari jarak juga jauh, dilihat dari budaya juga beda banget ya, dari orang-orangnya juga beda banget kan. Indonesia kan terdiri dari berbagai suku bangsa, suku budaya gitu kan, etnis yang beda-beda gitu. Jadi tetap merasa asing gitu ya, walaupun masih bicara bahasa Indonesia yang sama gitu ya, tapi tetap kita nggak merasa sama gitu ya. Jadi tetap seperti orang asing gitu. Jadi itu yang dialami sama saya baru-baru menikah sama orang yang beda budaya, sama suami juga asing gitu ya, sama tempat yang baru, orang-orang di tempat yang baru juga asing gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat terasa ya, dengan peran baru sebagai seorang ibu gitu ya, terus di rumah aja sama anak-anak kecil, itu benar-benar sesuatu yang nggak gampang ya. Kalau saya mau bilang itu sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya.
mulai berteman di tempat baru itu gak gampang kan ya. Bukannya pilih-pilih teman, tapi kita biasanya kan cari orang yang seirama gitu ya, banyak persamaan ya. Dulu kita waktu masih zaman sekolah itu kan lebih gampang kali ya, anak-anak kan biasanya lebih gampang berteman ya, karena di sekolah itu kan kita biasanya ketemu tiap hari ya. Dan bagaimana kita yang sama orang itu nggak tiap hari ketemu tapi bisa berteman dekat kan susah kan. Sementara saya aja yang dulu punya teman dekat gitu ya sesudah 10 tahun itu juga, karena ketemunya cuma seminggu sekali, terus setelah lebih sering ketemu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali ketemu baru bisa lebih dekat kan. Nah sekarang kita di usia sekarang ini kan sama orang itu karena kesibukan masing-masing, udah punya keluarga gitu, kesibukan masing-masing, kadang-kadang kita nggak bisa ketemu tiap hari kan. Bisa ketemu seminggu sekali aja sama rutin sama orang itu udah bagus kan. Nah seringnya kita tuh begitu ya. Kalau anak-anak saya aja dulu waktu baru pindah ke Jerman ya, malah sampai sekarang juga susah, belum khususnya anak laki-laki ya, belum punya teman dekat gitu ya. Kita udah 6 tahun kan, 6 tahun di Jerman. Dan kalau anak perempuan memang dia tipe orang yang suka bergaul ya, jadi dia gampang punya teman dan udah punya teman dekat gitu. Nah sekarang kalau dia bilang sama teman-temannya mungkin dia bakalan ke Indonesia lagi gitu ya, mungkin dia nggak lama lagi di Jerman, itu langsung teman-temannya akan sedih ya. Bisa dimengerti ya, namanya orang udah beradaptasi di satu tempat, udah mulai punya temen ya. Kayak saya dulu waktu masih kecil kan sering pindah-pindah ya. Itu susah gitu ya buat seorang anak khususnya, harus ninggalin tempat yang familiar, yang dia kenal dengan baik, dengan teman-teman yang sudah dia kenal dengan baik, dan harus memulai di tempat yang asing dan nggak kenal siapa-siapa di situ kan. Jadi saya ngerasa banget gitu ya sekarang memang kita bukan saatnya lagi seperti dulu gitu ya, punya teman dekat yang setiap hari ketemu gitu. Kayak zaman sekolah kan ya asik ya, kalau bisa punya teman dekat terus kita bisa setiap hari ketemu kan, kayaknya makanya seneng gitu. Dulu kalau zaman sekolah tuh saya seneng sekolah, bukannya seneng belajarnya seneng ketemu temennya gitu. Saya ingat waktu saya kelas 1 SD ya, saya punya teman dekatnya. Jadi waktu saya naik kelas 2 SD itu saya pindah, benar-benar sedih gitu ya, kehilangan. Waktu pulang sekolah tuh, waktu saya kelas 1 SD tuh langsung kita habis pulang sekolah tuh janjian gitu kan, pulang sekolah tuh kita kemana nih gitu kan, main kemana nih, itu yang ditunggu-tunggu gitu, ketemu temen tiap hari di sekolah, main sama-sama gitu, itu aja gitu ya, bisa setiap hari ketemu temen ya. Nah kalau sekarang saya mulai menerima sih, maksudnya ya memang situasinya begini ya, dan memang nggak gampang kita mencari teman. Kalau di Jerman itu kan ya orangnya juga beda ya, maksudnya masing-masing, apalagi kita orang asing ya. Terus ada orang Indonesia juga ada ya, banyak juga, cuma kan juga nggak sering ketemunya, nggak tiap saat bisa ketemu, apalagi di masa lockdown ini kan. Nah yang sekarang saya terima ya udah, sekarang kita masanya ya berteman di dunia maya.
Jadi sekarang saya berteman dengan ya teman-teman baru ya yang punya hobi yang sama, ya minat yang sama, sesama vlogger ya, yang nge-YouTube gitu. Jadi akhirnya ya udah kita bikin komunitas kan. Ya udah kita berteman secara secara dunia maya gitu. Ya memang kayak begitu keadaan sekarang ya. Mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan. Dengan keadaan ya. Dan kami sebagai khususnya ya istri-istri bule, orang-orang asing yang tinggal di luar negeri, akhirnya ya memilih kesibukan ya, selain kesibukan di dunia nyata ya. Di dunia nyata kan kita pasti ya, apalagi saya pulang kerja kayak begini udah sore ya, udah sore tuh mau ngapain lagi kan, paling sampai di rumah ya beberes lagi kan ya. Tadi pagi udah beberes, tapi pulang kerja ya beres lagi tuh udah nggak lama udah gelap ya, udah gelap, udah capek dan tidur. Ya udah, kita jadi begitu kan kehidupannya sekarang ya. Jadi kalau ada waktu nggak mungkin kita keluar lagi gitu ya, gaul lagi, bersosialisasi lagi. Paling udah capek beraktivitas seharian ya, masuk rumah ya udah kan nunggu malam yang nggak lama lagi ngurusin keluarga, dan akhirnya istirahat, dan besok lagi kayak begitu lagi rutinitasnya. Jadi satu-satunya bisa bersosialisasi itu, bisa berteman itu ya kebanyakan di dunia maya gitu. Jadi keadaannya kayak begitu ya. Kalau di tempat kerja ya juga susah ya, karena di tempat kerja itu kita kerja sendiri-sendiri, nggak kerja sama-sama gitu. Ketemu paling pas ganti baju gitu kan, udah selesai ya udah gitu, nggak ada kebersamaan gitu kan. Tapi ya udah, kita terima gitu ya keadaan sekarang begitu. Dan memang kalau persahabatan, berteman itu memang lagi pada puncaknya tuh kalau kita masih masa anak-anak, masa remaja gitu kan. Kalau udah lewat masa-masa itu ya udah, makanya masa-masa anak-anak itu harus di gunakan sebaik-baiknya gitu. Saya masih ingat waktu masih kecil itu paling seneng kalau bisa bebas main kan. Makanya saya sama anak-anak sekarang saya kasih mereka kebebasan bisa bermain sepuasnya, karena masa-masa itu gak akan kembali. Masa main ya, berteman ya, sosialisasi itu mereka biar puas-puasin gitu. Ya jadi kita tetap berusaha menerima gitu, karena kayak di sini kan kita suka makan makanan Indonesia, tapi makanan Indonesia itu di sini mahal. Jadi kalau mau menerima gitu ya, menyesuaikan diri dengan makanan di sini akan lebih mudah kan, daripada kalau kita maksain makan makanan Indonesia yang mahal-mahal gitu kan. Begitu juga sama berteman, maksud saya ya kita sesuaikan ya keadaan kita sekarang gitu kan, dan menerima bahwa kita sekarang nggak seperti dulu lagi gitu, susah berteman dan susah ketemu. Jadi ya sekarang segala sesuatu lebih banyak dihabiskan di dunia maya, termasuk berteman, bergaul dan segala macam. Tapi itulah tantangan kita, kehidupan kita di zaman ini. Jadi dinikmati aja, diterima aja. Dan saya senang bisa berkolaborasi dengan teman-teman di berbagai belahan dunia gitu ya, sesama vlogger, youtuber. Walaupun kami bukan youtuber yang besar, tapi dengan komunitas ini kita bisa saling support dan juga nambah teman baru gitu. Itu sesuatu yang kita syukuri aja ya. Oke, sampai di sini saya sudah selesai beraktivitas hari ini dan sampai di rumah. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.